Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Anam. Selamat malam Mbak Sri Rahayu Salam. Ningsih. Gimana Selamat kabarnya? malam juga, Mamita. selamat malam, Alhamdulillah. Mem. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah Baik-baik. sehat. Mas Anam sudah sehat. Sekarang Mbak Sri Rahayu Ning yang kurang sehat. Aslinya mau itu Ya, mungkin dia ngabari saya itu sebetulnya shock dia. Terus saya coba telepon, tapi siang hari saya nggak bisa ngobrol banyak tadi. Yang dirasain apa Mbak? Nggak ada yang dirasain, Mam. Nggak Rasa kangen pusing, bojo ya? nggak pilek, nggak batuk. Rasanya Nah, kangen itu bojo ya? anak Gak sadar ya jauh. sedikit. Akeh ya rapopo kok Mbak. Terus, pilek Yang batuk, banyak ke anak dulu. batuk pilek Enggak, ada? Mem. Nggak ada. Oh ya berarti Enggak ada. tanpa gejala. Nggak usah panik. Saya sama Mas Anam sudah melewati. Mas Anam pun nggak ada gejala. Nek saya benar-benar tepar saya. Oh, Gejala iya. saya Saya lebih juga enggak parah. ada gejala. Mm-mm. Saya udah hari ke-16 ini masih sakit, kepalaku masih pusing. Iya, Mem. Ya mungkin setiap orang kan dewe-dewe ya. Tapi ya alhamdulillah keadaan sudah baik. Saya sudah bicara enak, sudah iso ngoceh-ngoceh nih Facebook nih YouTube itu berarti wis aman. Wis Iya, begitu. alhamdulillah. Terus gimana keadaannya Mbak Sri Rahayu ning dulu? Piye kesan-kesannya sudah sampai negara tujuan piye rasane? Senang sekaligus gimana ya, Mem? Kaget. Tegang, berangkatnya sendiri, enggak ada temennya. Ya berarti rezekimu lebih baik daripada yang lain-lainnya bareng mari ngono Alhamdulillah. sing terbang. Ya, Di PT itu saat alhamdulillah. ini Mas Anam tak ceritanya ada satu cerita. Di PT itu yang mau terbang itu 10. Terus habis itu yang positif itu 7. Ya Allah. Mbak Sri Wahyuni tahu. Benar. Jadi kondisinya itu ngomong nggak baik-baik saja kita. 7 anak itu yang positif. Terus dia pun kondisi waktu mau berangkat itu positif sebetulnya. Terus alhamdulillah dites sampai tes 2 kali ya Mbak ya. Ke 2 rumah sakit yang berbeda ya. Sinyalnya susah deh nih. Oh. Jadi dia adalah salah satu yang beruntung. Sinyalnya susah. Iya. Jadi sempat 2 kali PCR di 2 rumah sakit. Putus-putus ini, Mam. Gak apa-apa. Yang penting perasaanmu nggak putus-putus. Terus ya Mbak Sri Rahayu ning kan karo guyonae gak sategang-tegang. Terus apa namanya? Jenengan kan termasuk yang beruntung di antara yang paling untung kan, karena lain-lainnya tuh udah standby sebelum-sebelumnya. Terus ternyata ya positif semuanya, ya dinikmati saja. Terus masih dalam mimpi. Ning hotel enak enggak hotelnya? Coba. Masa hotel sinyalnya putus-putus, rek gak pakai wifi kah? Gak tahu itu. Ya sinyalnya Hongkong stabil. Sinyal Singapura nggak stabil. Iya. Anyway lah kita ngobrol yang lain Mas. Iya wis gak apa-apa wis. Gak usah maksa. Yang penting sampean tahu bahwa nggak perlu panik karena sudah di ibarat ini kan apa namanya? Kita kan di tempat yang aman. Maksudnya tidak di rumah sakit, tidak bergerombol dengan banyak orang dan insya Allah tidak menginfeksi orang lain. Terus yang terpenting hati pikiran positif. Terus saya nggak bisa selalu mantau, terus harus memantau diri sendiri, banyak berdoa, hati ditenang-tenangin. Terus insya Allah segera negatif ya. Amin. Terus di luar negeri itu beda dengan di Indonesia, mungkin alatnya lebih canggih atau itunya beda, jadinya begitu ada sedikit saja itu kelihatan gitu. Iya, caranya nggak sama, Mem. Piye caranya? Waktu masukkan itu masih lama gitu, diam lama. Berarti ini kan agak lama di dalam gitu berarti? Halo. Iya,
sampai 10 hitungan. Oh, sampai 10 hitungan. Oh, ya pengalaman besok nih anu Iya. kan. Lama Tapi ya. lebih sakit nggak? Hongkong nggak biasa aja kan Mas? Hidung saya masih perawan, saya tuk sendiri kok ini. Di sini saya nggak pernah. Iya biasa di airport juga nggak lama, paling cuma 5 nggak ada 3 detik. 3 putaran, 5 Ya. putaran gitu di sini. Iya, 3 putaran 5 putaran udah. Oh, itu enggak diputar, cuma dimasukkan terus didiamkan 10 hitungan kalau di sini. Oh. Ya beda negara beda cara. Iya. Iya. Mungkin biar menyerap gitu, Mem. Ya wis sing penting awake dhewe gak diwokrok. Nggih. Gak sakit ya oke lah. Buatan sakit. Terus apa keluarnya apa sekarang? Ini katanya besok mau dijemput sebelum jam 11:30 itu keluar ke agensi apa kemana ya, Mem? Ke karantina. Oh, ke karantina. Ada tempat khusus karantina. Baik di Hongkong, baik di Singapura tuh ada tempat khusus karantina. Cuman saya tidak update yang terakhir itu seperti apa. Intinya sampean nanti ikuti aja. Ya. Ya kan sinyalnya susah. Iya. Ikuti aja, terus siap-siap aja karena diatur seperti apa sih, penting dan sehat. Kemungkinan kalau di karantina itu kan dipantau khusus. Jadinya nanti sebentar-sebentar dites atau gimana kita kurang tahu. Intinya siap aja ya. Oke. Panik ya, Mbak? Takut ya, nangis tadi. Nangis ya? Saya enggak, cuma enggak mau makan. Iya rasanya koyok mulut itu makan apa itu koyok enggak enak gitu. Mas Anam gitu enggak? Iya. Enggak, Mem. Pasti beda-beda maka lidahnya beda, rasanya itu enggak kayak biasanya gitu. Saya kalau rasa biasa, Mem, cuma tadi kaget shock itu aja, jadi enggak mau makan. Oh. Sama orang pertama yang kasih tahu positif siapa, saya ya? Iya. Oh, saya hubungi agent, tak pikir agent langsung tahu, ternyata dia enggak tahu. Terus saya ngasih tahu tadi. Oh, saya kok enggak tega langsung tak telepon, enggak usah kan. Ya sebisa mungkin saya ini kan tak telepon. Anak misalnya kalian baik-baik saja kan enggak perlu tak telepon atau ini kan enggak perlu. Oh alah. Ya wis apapun yang terjadi sudah terjadi, yang penting awake dhewe kalau toh sakit cepat sembuh, terus kita harus semangat, harus kuat. Amin. Sakitnya itu ya kesakitan yang orang lain pada takuti gitu, terus kita sudah melewatinya, paling enggak ya seru rasane kan gitu. Nggih. Seru rasane corona. Omikron. Lah saya heran orang lain sudah pada sembuh, mungkin karena saya sudah tua jadinya nggak sembuh-sembuh. Terus saya rasanya minum vitamin, minum sama apa-apa itu sampai unger-unger nih, Mbak. Sampai bosan sama belenger saya. Sama Mem. Lah saya sampai minum vitamin, dia belenger ini, terus rasanya kayak mau makan apa gitu juga nggak bisa enak gitu ya. Ini berarti trio positif nih. Oh, saya enggak enak Mam. Iya. Saya maaf aja kok enak. Ya berarti waras. Memang enak waras berarti. Alhamdulillah. Nah ya, makanannya enak nggak di sana? Ya kayak tumis-tumis gitu kayak di Indonesia menurut saya. Enggak terlalu ini hampir sama makanan Melayu. Makanan halal. Mas Anam itu kasihan sampai mau nyukur kumis nggak bisa, dijabuti kumisnya Mas akhirnya. Iya. Sampean kameranya mandek loh, Mas. Berhenti kah? Heeh. Karo kenapa? Terus gimana? Gak tahu. Enggak, coba oven kameranya, habis itu onen lagi. Open kamera. Oven kamera di gambar kamera itu diginikan dulu. Nah, terus iya. digitukan. Nah, aku paling pinter ternyata ya. Belum, jarang sekali main Zoom soalnya. Soalnya gini, kalau di Zoom kan bisa di komputer, terus bisa direkam. Kalau di WhatsApp itu terbatas anunya. Kira-kira mau berbagi inspirasi apa buat teman-teman?
Piye Mbak Sri Rayu nih? Tadi saya juga nanya dulu sama Mas Anam, caranya piye Mas? Nggak bisa, nggak pernah. Kok gak on, tak enteni ket mau gak on. Saya ngenteni, ya wis lah pikirku nek malam kan memang sudah selesai kerja jadinya apa namanya? Masih enak gitu loh ngobrol, nggak terganggu telepon, nggak terganggu apa-apa gitu. Mau berbagi inspirasi apa buat teman-teman kita yang masih di Indonesia, yang masih mau proses, yang masih berjuang, mungkin apa yang mau disampaikan, monggo Mas Anam. Kemarin wis nyampe ini nek BE mau nyambain apa? Nambahinnya cuma itu Mom, buat ya kalau yang X sih nggak perlu tambahan sih. Kalau yang buat yang non, kan saya termasuk non, belum pernah ke Hong Kong. Jadi ya siap-siap kan karantina itu 2 minggu ya, lumayan cukup lama itu. Nah itu siap-siap dengan apa itu makanan khas Hong Kong yang ya rasanya waneh ya. Pedes, ada yang hambar, ada yang itu. Iya, rasanya itu nggak biasa di mulut orang-orang Indo. Jadi harus siap-siap lah. Misalnya kalau nggak enak di perut lah gimana ya, harus membiasakan makanan yang baru. Mas Anam termasuk pinter lah, tak tanya makanannya enak pora ya oke. Itu kadang nggak doyan makan loh Mas. Kayak sing kapan hari di YouTube saya Pak Ponidi itu, di sini tuh nggak bisa makanan Hong Kong, nggak bisa. Selama 2 tahun jadi dia goreng tempe ini, gorengan intinya gorengan semua. Sampai majikannya bingung kan mau ngasih makan dia apa. Pokoknya gorengan sambel lah gitu kan majikannya. Tuh kok ada sambel di Indonesia itu loh, aku bilang. Makanannya enak, gak enak, apa gimana rasanya Mas Ana? Makanannya itu ya kalau udah terbiasa sih aslinya enak. Itu cuma di awalnya itu kayak yang namanya apa ya? Kalau di sini namanya itu siungap. Siungap itu siungap itu paling enak bagi kita, mulut kita. Nek wis terbiasa sampean ketagihan. Iya, kalau yang udah terbiasa ketagihan, tapi yang buat awal yang belum pernah mencoba itu pasti kadang ada yang di mulut itu nggak pengen keluar lagi gitu loh, Mam. Mengur. Kayak ada, iya. Tapi kalau udah biasa ya enak gitu. Siungap itu. Bisa habis. Siungap itu. Kok ya siungap barang pinter men? Nah, di sini ada menunya siungap, terus chicken beef gitu juga ada. Oh, oke. Ya kok tiba-tiba siungap barang hebat? Siungap itu ya sebagian anak-anak kalau dari Indonesia tuh tak tanya, kamu pengen makan apa? Yuk kita makan. Mbak Rohma itu, saya pengen makan siungap, Mem. Yo, ayo tak makan siungap. Kadang-kadang saya kalau di Indonesia yang paling tak rindukan di sini itu mie, wantan min itu sama siungap itu. Di Indonesia kan jarang, Mas. Iya, emang. Bebek bakar itu kan? Bebek bakar kan yang diomongin? Iya, itu namanya siungap. Terus Mbak Sri Wahyuning untuk makanan gimana? Untuk makanan sama seperti di Indonesia gitu sih, Mas. Ayam, tumis gitu. Oh, di sana memang sama. Beda dengan yang di Hong Kong. Iya. Terus apa lagi Mbak Sri Wahyuning mau pesan apa buat teman-teman yang mau proses, yang masih di Indonesia, yang masih berjuang? Kalau sudah di sini kan nggak bisa diomongin. Di sini tuh sudah senang, udah bahagia, udah gajian yang pasti kan? Gimana, Mem? Kalau sudah di luar negeri, sudah di negara tujuan, itu sudah seneng, sudah kerja, sudah gajian. Tapi kalau masih di Indonesia kan masih berjuang. Masih menunggu itu rasanya kayak begitu itu menunggu gitu. Teman-teman biar nggak boleh putus asa. Iya. Jenengan termasuk ya rezekinya api, karena saya lihat itu jenengan api. Maksudnya secara ini kadang-kadang kan kita itu dari diri kita sendiri gitu. Maksudnya lempeng-lempeng aja gitu loh Mbak. Sampai daftar, Mem, saya daftar. Iya, terus dokumen datang, Mbak. Iya Mbak, interview ya Mbak. Mbak siap-siap ini ya Mbak. Gitu langsung lurus-lurus aja gitu loh Mbak. Mbak Sri Wahyuni. Ya kan? Nek Mas Anam, jenengan tuh lurus-lurus aja. Daftar itu dokumen dikirim. Iya. Ya putus-putus maklum. Nek Mas Anam ya berjuangannya luar biasa.
ini itu, terus arep tak panggil, podo positif, Mas jangan datang dulu. Mau tak panggil, Mas dapat hotel, Mas kepending, Mas jangan datang dulu. Tapi termasuk lancar daripada yang lainnya itu Itu nunggu. sinyalku. Nggak apa-apa wes. Termasuknya sama barangnya itu Sinyal termasuknya saya lancar. putus-putus, Mem. Iya wes gak apa-apa. Dengerin kita ngomong Masya Allah, aja. sinyalnya. Termasuknya ya lancar, Mas. Kalau ngomong enak nggak enak ya namanya proses, siapa sih yang enak proses, nggak ada dalam bentuk proses ya kan. Iya. Nggak ada ceritanya proses itu enak, ini wis itu bohong kalau proses itu. Yang pasti itu harap-harap cemas, nanti ini gimana, itu gimana. Terus saya pun juga nggak memberi informasi yang terlalu mendetail gitu. Kenapa sih saya nggak ini kan? Karena kalau masih di Indonesia, kalian tak kasih informasi mendetail di sini itu bikin kalian makin resah, makin cemas. Iya. Jadi kalau kalian sudah nyampe sini kan mau nggak mau kalian lihat sendiri beritanya, terus mungkin kalian sempat lihat berita-berita online atau apa, tapi gini ya, janganlah, gak apa-apa, tenang aja, dengerin aja, nanti diputar ulang kok videonya. Kalau sudah di luar negeri, itu seperti ini, akses internet kan mudahnya luar biasa. Terus itu harus tetap bisa menyaring, ya. Harus tetap bisa menyaring informasi itu. Dikarenakan informasi itu kadang-kadang tidak selalu 100% betul. Iya, benar. Karena gini, namanya orang, namanya berita, kita nggak usah angel-angel lah. Misalkan kita sendiri memberitakan sesuatu, misalkan beritanya A gitu, mungkin kita tambahin B, tambahin C. Namanya orang pemberitaan gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bijak gitu loh. Apapun itu tentang mungkin pekerjaan kalian, mungkin tentang gajinya kalian, ketika sudah di luar negeri itu jangan gampang terpengaruh. Gajiku di sini begini loh, gajiku segini loh, gajiku segini. Lah, di luar negeri itu sudah distandarkan ya. Untuk gaji Hong Kong ataupun Singapura itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan gajinya lebih, dari berita-berita memang di anaknya kita pun gajinya lebih, tapi mereka kan memang punya kualitas, memang punya nilai tinggi gitu loh, paham maksudnya? Iya, paham. Terus misalkan kayak jenengan berdua ya, dari Indonesia itu kan kita tidak bisa misalkan menuntut majikan untuk ngasih lebih karena dari Indonesia ke sini juga mahal biayanya. Terus yang pasti standar sesuai kontrak. Terus kalau sudah di sini kan beda lagi, itu kan persetujuan antara kalian sama majikan. Yes. Jadi kalau misalkan saya upload 6.000, 7.000, itu memang anaknya itu ikut majikan sudah lama, majikan sudah percaya, terus dikasih lebih, ya itu rezeki mereka gitu loh. Jangan gampang terpengaruh, baik di Singapura pun katanya gaji di sana gini. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita baru dari Indonesia, ya seumumnya gaji, yang penting tidak di bawah gaji standar, ya sudah standarnya seperti itu. Ya, ini satu, ini masalah gaji. Terus kedua, masalah rasa. Ngerti maksudnya rasa? Belum tahu. rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu. Ya. Masalah rasa gini. Nano ya. Masalah rasa, perasaan kita yang harus kita tuangkan gitu. Terus ya, kita di Hong Kong atau di Singapura itu majikannya orang Cina. Ya. Jangan kalian berpikir orang Cina itu akan jowo, karena mereka bukan orang Jawa. Dan jangan berpikir dan jangan menuntut majikan untuk jowo. Ngerti maksudnya? Ojo dipek perasaan. Orang sini itu nganggepnya kita itu kalau ngomong mungkin keras. Mungkin bagi kita, apalagi kita orang Jawa nih ya, Jawa Tengah apa Jawa Timur kan monggo ini. Mas, makan dulu. Apa enggak ada? Makan dulu. Itu orang sini ngomongnya. Kenapa kamu makan sedikit sekali? Itu kalau misalkan kita ibaratnya bahasa Indonesianya gitu. Itu kalau kita orang nggak terbiasa dengar suara teriak itu dikiranya ini orang kok sadis amat sih ngomong gitu.
kayak ya. bentak gitu ya. Kesannya kalian bentak, tapi Iya. orang sini itu kebanyakan ngomongnya itu basa Jawane tok leh, ngerti tok leh. Nek wong Jawa kan Mboten. monggo makan, silahkan penuh basa-basi di sini. Di Nggih. luar negeri itu tidak ada basa-basi. Jadi kalian jangan baper. Jangan terbawa perasaan, nek majikan ngomongnya agak keras, jangan sakit hati. Ya kan? Jangan gampang nelongso, namanya kita, aku ini sudah jauh-jauh pergi, aku ini, untuk ini, majikan masih ini, masih itu. Jangan segitunya gitu loh. Paham maksudnya? Paham. Nggih. Terus sebelum mereka kenal kita, itu sudah begitu. Gitu. Ibaratnya nanti kalau nemuin majikan ngomongnya keras atau apa, nggak usah takut. Memang itu sudah sifatnya majikan. Dan di sini kita ikut orang Cina, jadi jangan berharap kita mengharapkan wong Jowo gitu loh. Jowo, oh yo, nek makan, oh yo, silahkan makan. Orang sini waktunya makan, nek dia lupa, yo ngomong, mem, dadai, saya waktunya makan, saya izin makan dulu. Terus aja dipek rumah sana, ibaratnya ini contoh ya. Misalkan sudah jam 12 atau jam 1, saya tolong tutup lampu sebelah situ, sini nyala enggak kok. Misalkan jam 1, waktunya makan. Terus di sini orang sini kan kadang-kadang nggak peduli gitu, kalian makan nggak peduli. Kalau ini ya izin, mem, permisi saya waktunya makan, saya izin makan. Ya kan, jangan di pak rumah sani kerja karo nangis karo nelongso, nggak begitu. Iya. Jadi waktunya istirahat makan gitu orang sini. Waktunya istirahat makan malam ya makan malam. Nek misale sampai apa namanya, jamnya biasanya dikasih jam makan jam berapa, dieleng-eleng harus ini sendiri. Maaf mem, waktunya saya makan, saya izin makan. Karena gini, ini masalah makanan tadi, bahas makanan. Karena gini, kita di sini kan kerja, tenaganya kita dibutuhkan, kita harus cukup makan. Dengan cukup makan, kita bisa kerja dengan maksimal. Terus satu hal lagi, di Singapura mungkin apa aja makan gitu. Kalau di Hong Kong, Mas, itu jarang makan nasi. Kalau misalkan ini sama majikan bilang, maaf saya harus makan nasi. Paling tidak sehari 1 kali. Jangan dipikir di Hong Kong, itu makan nasi biasanya pagi roti, siang mie, malam baru nasi. Tapi ya tergantung majikan. Terus kita ini kan dari kecil itu sudah diloteh nasi kan. Jadinya kita nggak makan nasi itu lemes. Lemes suka kalian? Lemes ya. Lah ya, itu ngomong sama majikan. Majikan nggak ngerti karena tradisinya kita makannya makan mie, makan bagi orang sini ya, makan pizza itu sudah makan. Nah, kita nggak makan nasi tetap aja nggak makan kan gitu. Iya. Terus apa lagi yang mau dibahas? Kayaknya apa saran-saran aku ya sudah cukup, Mam. Ya, oke. Kemarin aku ke tempatnya Samen loh, Mas, ke deket situ loh. Deket rumah Samen Ripaus Base itu. Oh, ke pantai itu ya? Cuman kedua pantai, satunya pantai Ripaus B, satunya pantai Stanley. Ayo Mbak Sri Wahyuni mau bahas apa? Bahas apa, Mem? Semangat aja buat teman-teman aja. Buat teman-teman gimana tadi? Samen belum tak kasih kesempatan dah. Ya, buat teman-teman yang prosesnya apa? Misalnya ada halangan COVID kayak gini, ya tetap maju aja. Tetap ikuti proses, itu aja. Pasti sampai tujuan. Amin. Pokoknya sabar. Iya. Sabar. Kita di grup rame, ini itu ya sudah, itulah memang banyak orang yang diurusi juga banyak. Terus apa lagi Mas Anam? Kayaknya udah cukup Mamnita. Ya wes ngantuk ya. Wes ngantuk. Aku tanya cita-citanya kalian berdua. Mas Anam cita-citanya di Hong Kong pasti kan kita punya cita-cita. Itu yang memotivasi kita. Mas Anam cita-citanya apa sampai mau kerja di Hong Kong, berkorban jauh dari keluarga? Untuk apa nanti kalau dapat uang? Cita-citanya itu untuk membangun usaha di rumah, membuat lapangan kerja di rumah, Mami. Amin. Ya Allah, cita-citanya mulia. Amin. Boleh tahu nggak bocorannya biar didoakan teman-teman YouTube
yang lihat usahanya pengen usaha apa? Usahanya itu pengen itu buat ayam petelur, ayam merah petelur. Ayam merah petelur, amin. Itu dananya tinggi loh Mas. Lahannya harus luas. Modalnya buat rumahnya juga ini kan. Tapi tetangga-tetangga banyak yang ayam petelur. Lumayan, lumayan gede. Oke. Kalau tetangga nggak ada, tapi kalau beda beda dusun beda desa ada. Terus selama di sini sambil punya cita-cita, itu jangan belok-belok, niat ingsun bismillah, duitnya dikumpulin supaya cita-citanya tercapai. Harus ditarget. Jangan nanti kalau sudah nyampe sini kenal cewek, duitnya kayak kabeh. Jangan sampai meminta. Ya bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Selain itu apa tuh? Insya Allah itu terus, kalau itu sudah tercapai, insya Allah terus berani pulang, terus merilis itu usaha sama ayah ibu sama adik gitu. Amin. Belum menikah ya Mas? Belum menikah? Belum. Oh, masih jomblo berarti. Yang mau daftar boleh toh? Monggo daftar toh ya, di list ya. Masih mau kerja, masih mau cita-cita, harus memantapkan diri dulu. Semoga sukses apa yang dicita-citakan. Sekarang Mbak Sri Rahayuning, apa cita-citanya? Putus-putus deh. Cita-citanya apa Mbak? Mati malah. Ya wes lah Mas, anyway Mbak Sri Wahyuning sudah off, nggak mungkin apa namanya? Dia sinyalnya nggak stabil, nggak apa-apalah. Tak doakan terbaik. Oh itu ada lagi. Cita-citanya sayang Mbak Sri Rahayuning, cita-citanya apa? Biasanya gini, kalau mau berangkat itu cita-citanya diinget bener, cita-citanya itu biar nggak belok-belok. Cita-citanya apa? Mau keluar negeri? Kepingin bisa benahi rumah tinggalan orang tua. Amin. Biar nggak boleh semua. Suaranya putus-putus. Iya. Hai. Putus-putus, Mbak. Suaranya putus-putus. Ya wes apapun cita-citanya, mudah-mudahan cita-citanya sampean terlaksana. Amin. Ya, amin. Malah mati lagi. Susah nih. Sinyalnya susah. Amin. Nggak begitu dengar suaranya, Mbak. Apapun cita-citanya, semoga tercapai. Semoga sukses. Amin. Ini nanti video buat kenang-kenangan kita, tak upload di YouTube, boleh apa enggak? Boleh, Mem. Diingat-ingat, kita punya cita-cita, kita punya semangat. Nanti jangan belok-belok kemana-mana, jangan lupa simpan duitnya. Ya, yang di rumah juga diinikan kebutuhannya secukupnya, jangan semuanya dikirim, sebagian disimpan untuk diri sendiri. Karena apapun itu kita kerja, jangan sampai uangnya menguap begitu saja. Ingat cita-citanya. Kita mungkin jauh dari keluarga itu demi masa depan yang lebih baik. Iya. Ya, tugas saya sebagai Ibu PT sudah selesai dikala kalian sudah mulai bekerja. Dalam artian sekarang kalian berjuang sendiri. Ya, untuk diri sendiri harus bisa bersikap di rumah majikan, bagaimana majikan bisa suka sama kita, harus kerja sebaik-baiknya, harus rajin, banyak senyum, meskipun mungkin belum bisa ngomong, yang penting itu kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja pintar, supaya majikan itu senang dengan kita gimana caranya.
Bismillahirrahmanirrahim, Nggih, niat Mem. ingsun gitu ya. Niat ingsun ibadah, cari berkah, insya Allah rezekinya barokah. Amin, amin, amin. Terus apalagi? Nanti kalau sudah masuk majikan, mungkin kita komunikasi pun jarang-jarang. Kalian bisa follow Facebook saya. Mungkin kalau ada kegiatan atau ada berita apa, itu biasanya saya nggak menyampaikan satu-satu. Saya biasanya menyampaikannya lewat YouTube atau lewat Facebook. Facebook saya yang satunya keblokir, yang atas nama Nita Lam. Jadi saya menggunakan Facebook atas nama Warnita Sari ya. Kalian boleh follow. Oh ya. Kalau nggak saya accept, itu tolong inbox atas namanya Sampun, siapa. Oh iya. Sudah lama. Sudah, yang satunya keblokir soalnya. Nggak dengar Mbak saya, nggak dengar. Sakno. Ya wis nanti diputar lagi ya. Intinya itu gini. Kalau sudah masuk majikan, kita kan komunikasi mungkin tidak bisa seperti ini. Kita bisa ngobrol, bisa apa gitu, karena jenengan berdua harus menjalankan tugas di rumah majikan. Jadi kalau ada sempat aja, kalau saya ada upload berita-berita apa, mungkin penting bagi kalian, itu diinikan. Terus di YouTube mungkin saya kadang-kadang ngobrol begini, atau mungkin ada hal-hal yang penting yang tak sampaikan, kalian boleh ikuti. Terus mungkin saya bisanya kalau kalian sudah bekerja, bisanya memotivasi kalian untuk selalu semangat, untuk selalu ini, karena namanya ikut orang itu kan enak nggak enak, tetap nggak enak. Tapi kita harus ingat bahwa kita punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, punya semangat yang harus kita perjuangkan. Ya. Iya, Mami. Ya wes, saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan selama proses di PT. Terus mungkin staf-stafnya kita nggak selalu baik juga sama kalian. Kalau ada salah-salah dimaafkan ya. Iya, sama-sama Mami. Sama-sama, Mem. Terus baik-baik, doa terbaik untuk Mas Anam, untuk Mbak Sri Rahayuning. Mudah-mudahan sukses 2 tahun. Nanti ingatkan saya kalau sudah tak 2 tahun, Mem, saya sudah sukses 2 tahun, alhamdulillah. Itu penyemangat saya ketika saya ingat bahwa kita pernah berjuang bersama gitu. Ibarat kata kan harap-harap cemas, bagaimana kalian seperti apa gitu. Pernah berjuang bersama meskipun kalian mungkin nggak lihat perjuangan saya untuk kalian, terutama yang proses dari nol itu gitu. Paling enggak pernah berpikir, pernah piye carane, piye ininya, kita pernah berjuang bersama gitu. Ya, saya berharap nanti kalau sudah sukses, kalian semuanya kasih kabar ke saya, biar saya semangat. Dan insya Allah kalau rumahnya Jawa Timur, nanti ada kesempatan, insya Allah saya silaturahmi ke rumah kalian. Insya Allah ya. Mudah-mudahan paringi panjang umur. Amin. Ya wes. Ada lagi yang perlu disampaikan? Kayaknya cukup, Mam. Udah. Ya wes, cukup Mas Anam wes ngantuk. Ya, Mem. Mas. Cukup, Mem. Ya wes, oke. Terima kasih. Sukses buat kalian semuanya. Saya off dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, Mem. Amin. Bye-bye.